Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indri Suti Wijaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan paparan ringkasan materi dari modul agenda 1 dengan judul Kesiapsiagaan Bela Negara. Konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Sementara bela negara adalah perbuatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, adapun manfaat dari kesiapan bela negara ini yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, pengaturan, kegiatan lainnya. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Dan yang terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Berikutnya tentang kemampuan awal bela negara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesiapan jasmani dan rohani. Nah, secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Berikut ini adalah bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, dapat dilakukan dengan lari 12 menit. Yang kedua, dapat pull up. Yang ketiga, bisa sit up. Yang keempat, bisa push up. Yang kelima, bisa shuttle run atau lari membentuk angka 8. Dapat juga lari 2,4 km ataupun berenang. Ini adalah bentuk latihan kecerdasan emosional. Yang pertama, mengenali emosi yang Anda rasakan. Yang kedua, minta pendapat orang lain. Yang ketiga, mengamati setiap perubahan emosi dan mood Anda. Yang keempat, menulis jurnal atau buku harian. Yang kelima, berpikir sebelum bertindak. Yang keenam, gali akar permasalahannya. Yang ketujuh, berintrospeksi saat menerima kritik. Yang kedelapan, memahami tubuh Anda sendiri. Dan yang kesembilan, terus melatih semua kebiasaan tersebut. Etika, etiket, dan moral. Etika. Etika merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam satu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun non-informal. Contoh etika ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti menghindari kebohongan dan memberi informasi yang benar dalam interaksi sosial, seperti tidak memasukkan data pribadi atau menipu dalam transaksi. Yang kedua, tidak menyebarluaskan informasi pribadi
orang lain tanpa izin, seperti tidak membagikan foto ataupun informasi pribadi tanpa persetujuannya. Contoh yang ketiga, memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa prasangka, seperti memberikan kesempatan yang sama dalam kelompok sosial atau komunitas. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir adalah membantu orang lain yang membutuhkan, seperti menolong seorang yang kesulitan ataupun mendukung mereka yang terkena musibah. Selanjutnya, contoh etika di tempat kerja. Yang pertama, menjaga kejujuran dalam laporan dan komunikasi, seperti tidak memanipulasi data atau mengambil kredit atas kerja orang lain. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat terhadap kolega, termasuk tidak berbicara buruk tentang mereka di belakang, mendengarkan pendapat mereka, dan menghargai kontribusi mereka. Yang ketiga, tidak membocorkan informasi rahasia atau sensitif perusahaan, seperti data klien ataupun strategi bisnis pada pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, mematuhi aturan dan prosedur tempat kerja, seperti mengikuti pedoman etika dan standar operasional yang telah ditetapkan, serta melaporkan pelanggaran jika ditemukan. Etiket. Etiket ini merupakan aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata krama, sopan santun, dan juga tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Contoh etiket yang pertama, etiket berbicara. Ini seperti mendengarkan orang lain berbicara tanpa mengalah dan menunggu giliran untuk memberikan pendapat. Selanjutnya, menghindari kata-kata kasar dan berbicara dengan sopan seperti menggunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Yang kedua, etiket dalam pergaulan sosial. Nah, jika berjanji untuk hadir pada suatu acara atau memenuhi suatu komitmen, usahakan untuk menepatinya. Menghindari kontak fisik yang tidak diinginkan dan menjaga jarak yang sesuai dalam interaksi sosial. Etiket yang ketiga yaitu di tempat kerja. Mengenakan pakaian yang sesuai dengan budaya dan dress code perusahaan. Selanjutnya, menghindari keterlambatan dalam rapat atau pertemuan dan menghormati waktu orang lain dengan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat, etiket di meja makan. Menggunakan sendok, garpu, dan pisau dengan cara yang benar dan tidak berbicara dengan mulut penuh. Kemudian menunggu sampai semua orang di meja mendapatkan makanan sebelum mulai makan. Yang kelima, etiket dalam komunikasi digital. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyebarkan informasi pribadi atau sensitif secara sembarangan. Menanggapi email atau pesan dalam waktu yang wajar dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Yang keenam, etiket saat mengunjungi rumah orang lain. Memberitahukan niat Anda untuk mengunjungi sebelum datang dan tidak datang terlalu awal atau terlambat. Berikutnya, membawa hadiah kecil atau makanan sebagai bentuk penghargaan atas keramatan Tuhan. Moral. Moral ini merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas berfungsi sebagai pedoman untuk membuat keputusan etis dan berinteraksi dengan orang lain, mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Contoh perilaku bermoral. Seorang tetangga yang membantu keluarga yang baru pindah dengan membawa makanan dan menawarkan bantuan dalam proses pemindahan, menunjukkan perhatian dan solidaritas. Dan yang kedua, seorang karyawan yang tidak mengakses data pribadi rekan kerja tanpa izin, meskipun memiliki akses, mencerminkan penghormatan terhadap privacy dan etika profesional. Dan yang ketiga, seseorang yang terlalu memenuhi komitmennya, seperti datang tepat waktu untuk janji temu atau menyelesaikan tugas yang telah disepakati, menunjukkan tanggung jawab dan kepercayaan. Sekian pemaparan ringkasan materi dari saya. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.